Selamat siang, Serika. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Grand Hotel Management akan mempresentasikan tentang Grand Hotel di Hotel Grand Hyatt Yogyakarta. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu saya, Evelyn Rawanhang, Adriela Victoria Tanuwijaya, Amanda Marlin, Jovan Kanesha Charlie, Jenis Papin, dan Jordan Martin. Saya akan menjelaskan latar belakang Grand Hotel di Grand Hyatt Yogyakarta. Industri pariwisata merupakan salah satu industri terbesar di dunia. Hal ini disebabkan karena pariwisata adalah salah satu sektor yang memberikan efek menguntungkan bagi para masyarakat, baik dari segi pendapatan dan terciptanya lapangan kerja. Hal ini yang mendorong banyak negara untuk mengembangkan industri ini, salah satunya sektor pembangunan Grand Hotel. Grand Hotel merupakan salah satu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2011. Hotel dengan strategi Grand Hotel menyediakan fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh konsumen yang mencari suasana alam. Banyak orang yang memutuskan untuk bersantai dengan menginap di Grand Hotel karena fasilitas dan suasana yang diberikan. Selain juga karena pelayanan yang memuaskan, mulai dari fasilitas, tempat sampai jasa, Grand Hotel juga bertemakan garden yang menggabungkan taman yang menawan dengan pohon-pohon rindang dan saluran air untuk menenangkan indera di tengah keramaian dan hiruk-pikuk kota. Grand Hyatt Hotel Yogyakarta adalah salah satu hotel yang berbintang 5 yang berlokasi di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Panggung Sari, Sariharjo, Kecamatan Ngalik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hotel ini juga berlokasi di kawasan yang cukup strategis. Grand Hotel Yogyakarta adalah salah satu hotel yang meraih Grand Hotel Award peringkat pertama Indonesia dan ASEAN pada tahun 2014 hingga 2016 dan 2018 hingga 2020. Hyatt Regency Yogyakarta ingin menjadi bagian yang secara konsisten menyuarakan green initiative kepada masyarakat. Public Relations Officer Hyatt Regency Yogyakarta, Teza Zilyanan, mengatakan Green Initiative adalah beberapa langkah yang dilakukan Hyatt untuk mendukung industri hotel yang ramah lingkungan. Green Initiative yang Hyatt lakukan adalah gerakan Green Jogja atau gerakan penghijauan di sepanjang Jalan Palagan dan Clean Jogja sebagai gerakan bersih-bersih dari vandalisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Green Dimensions. Green Dimensions merupakan bentuk dukungan atau semangat terhadap isu lingkungan dan kehidupan yang berkelanjutan, di mana kita dapat memanfaatkan teknologi kreatif dan inovatif dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih, aman, dan nyaman. Sekarang ini sudah banyak hotel yang mengangkat dan menerapkan konsep Green Hotel, salah satunya adalah Hotel Hyatt Regency Yogyakarta. Adapun beberapa Green Dimensions atau konsep Green Design yang diterapkan oleh Hotel Hyatt Regency Yogyakarta, yaitu yang pertama, efisiensi energi. Efisiensi energi merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghemat jumlah energi yang digunakan. Melakukan efisiensi ini bukan berarti mengurangi segala aktivitas terkait penggunaan energi yang bisa berdampak pada pengurangan kualitas hidup, kualitas pelayanan, dan operasional hotel, melainkan mengoptimalkan penggunaan energi sebaik mungkin dan sesuai dengan kebutuhan. Penerapan efisiensi energi yang dilakukan oleh Hotel Hyatt Regency Yogyakarta pada saat ini adalah mengelola kelistrikan pada hotel serta menghimbau semua karyawan dan tamu hotel untuk memudayakan mematikan peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan. Hal ini ditujukan untuk menghemat energi yang digunakan hotel dan mengurangi panas pada elektronik. Hyatt Regency Yogyakarta juga memiliki kampanye dan edukasi umum yang mendorong penghematan energi ini kepada tamu dan karyawan di hotel, dengan berpartisipasi pada saat Earth Hour pada bulan Maret setiap tahunnya, dan menempel stiker himbauan untuk mematikan elektronik yang sudah tidak dipakai. Hotel juga membentuk tim konservasi energi khusus untuk memastikan bahwa penggunaan energi hotel benar-benar efektif dan efisien. Tim konservasi energi yang dimiliki oleh Hotel Hyatt Regency Yogyakarta disebut dengan Property Maintenance Energy Cost, atau disebut dengan POMEC. Hyatt Regency Yogyakarta juga telah menggunakan teknologi terkini dalam melakukan penghematan energi listrik dan telah menggunakan sumber energi yang terbarukan, seperti wind turbine dan solar panel sebagai pembangkit listrik. Untuk penerangan hotel, kini juga telah menggunakan lampu LED, menggunakan panel surya sebagai penerangan di ruang kantor, dan pemakaian alat pendeteksi gerak di area-area tertentu untuk mengatur nyala atau mati lampu. Hyatt Regency Yogyakarta juga menggantikan gas dengan heat pump untuk suplai air panas ke kamar-kamar tamu. Dimensi yang kedua yaitu manajemen air. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Hyatt Regency Yogyakarta dalam melakukan manajemen air di hotel, yaitu
Engineering team di Hotel Hyatt menjadi tim yang bertanggung jawab dalam memastikan pemakaian air pada operasional hotel ini tetap efektif dan efisien. Pengecekan atau pemeriksaan terhadap pompa air dan jaringan pipa juga rutin dilakukan setiap hari oleh engineering team ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah kebocoran atau kerusakan pada pipa. Selain melakukan pemeriksaan pada pipa air, hotel juga melakukan pemeliharaan kolam renang secara berkala. Pemeriksaan dan pemeliharaan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kolam tetap bersih dan kadar pH kolam tetap aman ketika digunakan oleh tamu hotel. Terdapat tim khusus yang bertugas dalam melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan kolam. Setiap kali melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan, tim yang bertugas harus membuat laporan pemeliharaan kolam sehingga air di dalam kolam tetap terkontrol dan terjaga. Pihak hotel juga memiliki kampanye yang mengedukasi tamu di hotel untuk melakukan penghematan air dengan memberikan kampanye stiker dengan tulisan matikan air setelah digunakan atau hemat air. Sedangkan kampanye atau edukasi menghemat air untuk karyawan dilakukan pada saat morning atau daily briefing dan general training. Hotel Hyatt juga menggunakan alat bantu dalam mendorong penghematan dan efisiensi air ini, yaitu water tap yang memiliki sensor gerak. Water tap ini akan otomatis menyala apabila terdapat pergerakan dan akan otomatis mati jika pengguna sudah selesai menggunakan. Selain itu, Hotel Hyatt Regency memiliki waduk untuk menampung air hujan. Air hujan tersebut nantinya akan digunakan sebagai alternatif sumber air bersih untuk kegiatan hotel. Air tersebut akan diproses sebaik mungkin sehingga dapat digunakan kembali untuk fasilitas lainnya. Contohnya, air hujan yang telah diproses tersebut menjadi air bersih akan digunakan kembali oleh pihak hotel untuk kegiatan laundry. Dimension yang ketiga adalah green design. Hotel Hyatt Regency Yogyakarta ini menganut konsep Trihita Karana, yang artinya, sebagai manusia kita harus menjalin keharmonisasian dengan 3 aspek kehidupan, yaitu spiritual atau Tuhan, sesama manusia, dan semesta atau alam. Konsep inilah yang membawa Hyatt memiliki komitmen kuat terhadap sustainable development dan green environment. Desain arsitektur pembangunan hotel ini terinspirasi dari Candi Borobudur. Oleh karena itu, bentuk bangunan gedung untuk kamar-kamar hotel ini berbentuk berundak-undak, seperti candi. Bangunan hotel ini berbentuk persegi yang terbuat dari kayu, penggunaan batu muntilan untuk lantai, dan tiang pancang. Arah penempatan hotel ini juga menghadap langsung ke Gunung Merapi. Hotel ini menyediakan ruang terbuka hijau sebagai sarana rekreasi tamu di hotel, sekaligus menjadi sarana penghijauan di sekitar area hotel. Demi menjaga keberlangsungan tata ruang terbuka hijau tersebut, Hyatt Regency Yogyakarta memiliki tenaga ahli dalam bidang tata guna lahan hijau tersebut, yaitu Garden Manager. Ruang hijau yang dimiliki hotel ini sangat luas, di mana hotel memiliki kebun Hyatt sebagai tempat pembibitan tanaman. Hyatt Regency Yogyakarta juga membudidayakan sayur kangkung, cabai, dan selada hidroponik yang hasilnya akan digunakan dalam proses pengolahan menu makanan di restorannya. Hotel ini juga membudidayakan ikan nila dan membuat konservasi mini burung. Selain mendukung ekosistem dan keseimbangan alam yang ada di sekitar hotel, konservasi burung ini juga mulai dijadikan sarana rekreasi bagi tamu. Terdapat sungai buatan yang berfungsi untuk menampung air hujan di hotel, di mana air hujan tersebut nantinya akan diolah dan diproses kembali menjadi air bersih. Dimension yang keempat yaitu manajemen sirkulasi udara. Hyatt Regency Yogyakarta menjadi salah satu hotel yang menerapkan konsep Green Hotel dan memberikan kontribusi yang maksimal dalam menciptakan lingkungan yang sehat di luar maupun di dalam lingkungan hotel, khususnya dalam menciptakan air quality yang baik. Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh Hyatt Regency Yogyakarta dalam menciptakan air quality yang baik, yaitu menciptakan lahan terbuka hijau di sekitar area hotel yang memberikan suasana sejuk, dan menggunakan tanaman hidup di dalam ruangan untuk mengurangi polusi udara, serta menambah estetika di dalam ruangan. Tumbuhan dan pohon-pohon ini memiliki kemampuan untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang bersih. Hotel Hyatt Regency Yogyakarta juga sudah menyediakan ventilasi yang layak dan baik untuk digunakan di setiap kamar tamu, area office, dan area hotel lainnya. Hotel juga telah menggunakan teknologi HVAC atau Heating, Ventilation, and Air Conditioning System, di mana sistem ini memiliki fungsi untuk menentukan suhu dan kelembapan udara, serta menghasilkan udara yang segar di dalam ruangan. Selain itu, Hyatt Regency juga telah menyediakan area khusus bagi para tamu atau pengunjung yang merokok, atau biasa disebut dengan smoking area. Smoking area ini sengaja dibuat sedikit lebih jauh dari area umum,
agar tidak mencemari udara dan tidak mengganggu kenyamanan tamu atau pengunjung lainnya yang tidak merokok. Terdapat juga beberapa kamar di Hyatt Regency yang memang didedikasikan untuk para tamu yang perokok. Hyatt Regency juga telah memberikan tanda atau sign dilarang merokok di area-area yang bukan area smoking. Saya akan membahas bagaimana penanganan limbah berbahaya di Hyatt Regency Yogyakarta. Limbah berbahaya atau limbah B3 merupakan suatu buangan atau limbah yang konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya secara langsung maupun tidak langsung. Contoh dari limbah B3 yang dihasilkan itu diantaranya ada pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, pembersih kaca atau jendela, pembersih lantai, pengkilat kayu, oli bekas, pembasmi serangga, batu baterai, lampu bekas, dan lain-lainnya. Hyatt Regency Yogyakarta telah memiliki pengelolaan limbah B3 dan bekerja sama dengan pengangkut dan pengolah limbah. Pengelolaan limbah padat B3 akan disimpan di ruangan tersendiri yang nantinya akan dilakukan persortiran limbah, dan untuk jenis limbah yang tidak berbahaya maka akan disortir dan dijadikan bahan untuk pupuk kompos. Korelasi consumer behavior dengan isu green management. Dalam sektor usaha, upaya menjaga kelestarian lingkungan diwujudkan dengan implementasi Go Green pada berbagai bidang, yaitu pemasaran, produksi, maupun keuangan. Dari sektor rumah tangga, konsumen dikenal dengan istilah green consumer. Green consumer atau konsumen hijau didefinisikan sebagai individu yang melakukan pembelian dengan terlebih dahulu memikirkan dampak terhadap lingkungan dari barang yang mereka konsumsi. Perilaku konsumen yang peduli terhadap lingkungan akan termotivasi untuk mengonsumsi produk yang ramah lingkungan. Perilaku yang didasarkan pada kepedulian terhadap lingkungan atau green consumer behavior dicerminkan oleh perilaku individu saat mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk. Sedangkan keputusan pembelian produk oleh konsumen seringkali didasarkan pada sikap mereka terhadap lingkungan atau environmental attitude. Di Indonesia, kesadaran terhadap lingkungan semakin meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari tumbuhnya gerakan seperti Hari Bumi atau Earth Day, pergi bekerja menggunakan sepeda atau bike to work, Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day, dan beberapa gerakan yang mendukung kegiatan pelestarian lingkungan maupun gerakan gaya hidup lebih sehat. Dukungan pendidikan terhadap kelestarian lingkungan yang semakin membaik, serta meningkatnya daya beli masyarakat menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial. Namun, meskipun Indonesia memiliki potensi yang besar, informasi mengenai perilaku konsumen hijau atau green consumer behavior masih relatif sedikit dibandingkan dengan di negara-negara maju yang sudah lebih dahulu memulai gerakan peduli lingkungan. Pada umumnya, konsumen ramah lingkungan didefinisikan sebagai orang yang adopsi perilaku ramah lingkungan dan atau yang membeli produk ramah lingkungan di atas alternatif standar. Seseorang yang melakukan pembelian produk dipengaruhi oleh kesadaran terhadap masalah lingkungan. Konsumen ramah lingkungan cenderung mengonsumsi produk yang ramah lingkungan. Menurut beberapa pengertian green consumer tersebut, maka green consumer adalah mereka yang mempertimbangkan dampak lingkungan terlebih dahulu sebelum membeli dan mengonsumsi suatu produk. Green consumer behavior adalah perilaku individu yang dipengaruhi oleh kepedulian terhadap lingkungan. Perilaku ini dicerminkan oleh individu ketika ia mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk. Kesadaran lingkungan diartikan sebagai konstruksi multidimensi yang terdiri dari kognitif, sikap, dan komponen perilaku. Konsumen dengan tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi membuat keputusan pembelian produk ramah lingkungan meningkat dibandingkan produk yang kurang memperhatikan isu lingkungan. Dengan demikian, ukuran kesadaran lingkungan akan lebih erat kaitannya dengan kebiasaan pembelian daripada sosiodemografi atau variabel kepribadian. Jadi, dikarenakan banyak sekali konsumen yang sudah mulai sadar akan isu-isu lingkungan dan mulai mendukung adanya konsep green management, maka banyak hotel yang mulai mengikuti tren konsep yang memerhatikan lingkungan yang sustainable tersebut dan membuat hotelnya mengikuti konsep Go Green. Salah satunya yaitu Hyatt Regency Yogyakarta. Hyatt Regency Yogyakarta ini merupakan hotel yang menerapkan konsep ramah lingkungan dalam operasionalnya, sehingga pada jangka panjang bisa mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan melakukan berbagai kegiatan, seperti penghematan energi dan air, penggunaan bahan yang dapat didaur ulang, serta melakukan kegiatan yang mendukung keberlangsungan dengan komunitas lokal di sekitarnya. Zaman sekarang, banyak konsumen yang memilih untuk mencari tempat penginapan atau hotel dengan konsep Go Green. Ini dikarenakan mereka peduli terhadap lingkungan yang jauh lebih bersih dan sehat.
sehingga bisa dibilang bahwa banyak konsumen memilih menginap di Hyatt Regency Yogyakarta ini dikarenakan hotelnya sudah menerapkan konsep green management. Pengaruh green product terhadap green consumer behavior di Hyatt Regency Yogyakarta adalah variabel yang dilihat dari konsumen sebelum memutuskan untuk menginap, merekomendasikan dan membayar lebih untuk hotel. Meskipun green produk bernilai positif dan signifikan, namun green produk bukanlah variabel yang paling berpengaruh pada consumer behavior. Dikarenakan menurut penelitian bahwa tingkat pendidikan responden tergolong tinggi di mana dengan standar pendidikan tinggi cenderung memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Kesadaran masyarakat cukup tinggi yang berarti masyarakat sangat setuju dengan indikator-indikator green product, dan tingginya kesadaran masyarakat akan lingkungan juga dipengaruhi oleh faktor umur. Pengaruh green price terhadap green consumer behavior di Hyatt Regency Yogyakarta adalah yang paling mempengaruhi green consumer behavior, dikarenakan para konsumen bersedia untuk membayar harga yang lebih mahal apabila diikuti dengan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan oleh hotel. Selain itu, menurut penelitian bahwa generasinya cenderung berbayar lebih pada aktivitas sama lingkungan hotel. Hal ini diperkuat dengan rata-rata tingkat kesetujuan masyarakat apabila hotel menerapkan harga premium untuk dari produk yang tergolong tinggi. Pengaruh green promotion terhadap green consumer behavior di Hyatt Regency Yogyakarta adalah bahwa green promotion tidak berpengaruh secara signifikan terhadap green consumer behavior. Namun koefisiensi regresi pada green promotion menunjukkan hasil positif terhadap green consumer behavior. Selain itu, apabila melakukan promosi melalui green promotion, dapat mengurangi pemakaian kertas. Namun kegiatan promosi malah media sosial saat ini sudah menjadi hal yang umum dilakukan oleh semua instansi yang peduli ramah lingkungan maupun tidak peduli ramah lingkungan. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung menganggap promosi melalui sosial media hal yang sudah biasa dan bukan termasuk kegiatan promosi yang berbasis lingkungan. Selamat pagi, siang, sore, Serika. Perkenalkan, nama saya Jordan Martin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban mengenai relevansi dari tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang disebut juga sebagai corporate social responsibility adalah suatu konsep dalam organisasi di mana organisasi tersebut memiliki tanggung jawab terhadap pemangku kepentingannya, termasuk komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional organisasi seperti terhadap masalah yang berdampak pada lingkungan, keamanan produk dan tenaga kerja, serta menjadi salah satu aspek berkelanjutan bisnis perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Ayat 3 disebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas tempat, maupun masyarakat pada umumnya. Program atau kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan ini diharapkan dapat memberikan dampak dan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan, karyawan pemerintah, masyarakat sekitar, dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan ini memiliki hubungan erat dengan konsep Green Hotel, di mana dalam tanggung jawab sosial perusahaan diatur bahwa perusahaan dalam melakukan operasionalnya harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan sebagai kontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Perusahaan harus meminimalisir dampak negatif dari keputusan operasionalnya dan memaksimalkan dampak positif. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan ini sangat cocok dan harus dipadukan dengan Green Hotel Management. Pada pelaksanaannya di Hotel Hyatt Regency Yogyakarta, program CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan ini memiliki relevansi dengan implementasi Green Hotel, di mana Hyatt Regency Yogyakarta memiliki program untuk menanam pohon di sepanjang Jalan Palagan, Tentara Pelajar Yogyakarta. Program komunitas untuk membuat dan merawat taman kota, mengadopsi desa wisata, upaya konservasi energi yang telah dilakukan untuk menciptakan tata kelola ramah lingkungan yang sejalan dengan konsep Green Hotel Management. Nama saya Jovanka dan saya akan menjelaskan mengenai makalah yang sudah saya cari mengenai Green Hotel Management. Jika kita berbicara mengenai Green Hotel Management, kita pasti tidak lepas dengan istilah sustainability. Apa itu sustainability? Sustainability adalah kegiatan atau aktivitas atau upaya untuk menjadikan suatu aktivitas menjadi jangka panjang tanpa takut kehilangan sumber daya maupun terjadinya perubahan lingkungan. Dan pengaruh lainnya yang mungkin membuat suatu aktivitas akan terganggu. Sustainability sendiri pertama kali dikembangkan oleh United Nations Brundtland Commission pada tahun 1987.
Dahulu forumnya bernama Our Common Future, di mana dalam forum tersebut dijelaskan bahwa generasi kita, generasi berikutnya, manusia-manusia yang masih memerlukan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sekarang, di mana kita akan menjanjikan generasi ke depan masih dapat menikmati apa yang kita rasakan sekarang. Zaman sekarang sudah banyak kegiatan yang memang memiliki konsep sustainability. Terlebih kita akan melihat lebih dalam sustainability dalam bidang pariwisata. Seperti yang kita tahu, pariwisata sendiri merupakan salah satu bisnis yang paling menjanjikan karena memiliki peluang yang sangat besar dan tidak mungkin sepi. Untuk itu, konsep sustainability sendiri sangat cocok untuk kedepannya agar kita masih dapat menikmati hari libur kita dan istirahat kita untuk berwisata, mengunjungi tempat-tempat menakjubkan tanpa takut kehilangannya, serta generasi kedepannya pun masih bisa menikmati apa yang kita nikmati sekarang. Selain melakukan kegiatannya, kita juga perlu memaintain agar semua bisa berjalan sesuai rencana. Untuk itu, manajemen sangat diperlukan di hal seperti ini. Gunanya adalah untuk memaintain aktivitas kita, melakukan agar semua berjalan sesuai rencana. Utamanya yang di sini kita bahas adalah tentang Green Hotel Management. Hotel merupakan salah satu komponen utama dalam pariwisata, dan sekarang makin banyak hotel-hotel bermunculan di dunia. Dan untuk menyertakan sustainability, diperlukan Green Hotel Management agar sesuai standar dan dapat meraih gelar Green Hotel Management. Selain memaintain aktivitasnya, Green Hotel Management juga berupaya untuk melakukan campaign promosi terhadap hotelnya, yakni melakukan marketing dengan menggunakan sustainability dan Green Hotel sebagai materi utamanya, di mana customer akan merasa tergerak dan tertarik untuk mencoba hal baru, sehingga itu juga bisa menjadi nilai jual dari hotel tersebut. Dan juga membuat orang tersadar pentingnya menjaga lingkungan, serta menjaga sumber daya yang kita punya saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan atau kesalahan yang tidak disengaja, dan terima kasih.